Namun PK itu kan harus disertai dengan novum-novum yang baru. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada novum, khawatirnya PK itu pun ditolak. Mau nanya terkait PK dari Nikita Mirzani, hari ini kan sidangnya sedang berlangsung. Abang sebagai pakar atau praktisi hukum melihat PK dari Nikita Mirzani ini bagaimana mungkin Bang? Ya, terkait PK itu kan memang bagian dari haknya Nikita Mirzani untuk diajukan ya setelah kasasinya ditolak. Ya. Namun PK itu kan harus disertai dengan novum-novum yang baru. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada novum, khawatirnya PK itu pun ditolak. Gitu. Nah, kalau dari kacamata Abang sendiri, apakah dari pihak Nikita sendiri bakal menghadirkan bukti-bukti atau novum baru terkait PK ini, Bang? Ya, pada prinsipnya terkait PK ya, Nikita Mirzani atau siapapun itu, novum itu wajib dihadirkan, ya, karena syarat dari PK itu adalah adanya novum baru, bukti-bukti baru yang memperkuat ataupun yang meringankan dari hukuman Nikita Mirzani. Seberapa besar Nikita Mirzani ini bisa memenangkan sidang PK ini, Bang? Kalau novumnya tidak ada atau novum baru, bukti-bukti barunya tidak ada ataupun novumnya lemah, itu tidak cukup kuat untuk membuktikan, saya khawatir PK-nya akan ditolak. Artinya emang harus pinter-pinter dari kuasa hukum Nikita Mirzani untuk menghadirkan bukti atau novum baru ya, Bang? Iya, betul. Karena syarat mutlak itu novum itu adalah adanya syarat mutlak PK itu adanya novum, adanya bukti-bukti baru. Ya kan? Jadi kalau tidak ada bukti-bukti baru itu, nanti kalau pada waktu sidang kan sidang kemarin sempat ditunda ya, kalau nggak salah. Dan bisa aja nanti kalau memang tidak ada, hakim tidak mau melanjutkan, dianggap apa istilahnya tidak diterima. Kalau dari kacamata hukum Abang sendiri, apakah pengacara Nikita Mirzani ini sudah menyiapkan novum baru terkait sidang PK yang sedang berlangsung hari ini, Bang? Saya sih berharap semuanya dipersiapkan ya, karena kalau tidak ya hanya akan buang waktu, biaya dan tenaga seperti itu. Jadi hanya sekedar coba-coba gitu. Kalau hanya dukungan pihak luar yang teriak-teriak, ya enggak, accept Nikita Mirzani segala macam, itu tidak akan membantu. Ya enggak, di majelis hakim itu jelas yang dibutuhkan adalah bukti, novum tadi. Bang, artinya ini nyawa terakhir dari Nikita Mirzani untuk menempuh jalur hukum ya, Bang, dari PK ini. Apakah ada kesempatan lain atau gimana, Bang, mungkin, Bang? Ya, sebenarnya pada saat kasasi itu sudah dinyatakan ditolak, artinya gitu secara eksplisit kita harus mampu mempelajari apakah ada kemungkinan meskipun PK ini merupakan langkah hukum yang terakhir, apakah kemungkinan Nikita Mirzani akan bebas, ya enggak? Jadi pertaruhannya kalau memang faktanya PK Nikita Mirzani diterima, artinya harus bebas, tidak ada lagi keringanan dan sebagainya, ya kan? Atau diulang kembali persidangannya, bukti-buktinya nanti diputuskan kemudian. Tapi kalau menurut saya gitu cukup kecil kemungkinan itu ya, karena tahap 1, 2, 3 ini sudah dilalui dengan clear ya, bahkan di kasasi pun istilahnya menguatkan putusan banding. Oke, harapan Abang terkait kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini di sidang PK ini gimana, Bang, mungkin, Bang? Ya, kalau menurut saya sejak awal ya, pada saat putusan pertama itu, saya berharap Nikita Mirzani tidak melakukan banding, gitu. Karena faktanya setelah banding kan justru malah ditambah. Benar, jadi 6 tahun ya? Iya, kenapa saya pertimbangan itu? Seharusnya Nikita Mirzani bisa menyelesaikan lebih cepat kalau nggak banding kan. Jadi biaya pun tidak akan keluar banyak, karena kalau seperti ini kan, jadi jangan terkesan, justru malah terkesan coba-coba. Apakah gitu loh? Lawyernya ini gitu loh tidak memahami betul gitu loh, tidak mempertimbangkan apa dampak dan kemungkinan gitu loh apabila langkah hukum ini dilakukan sejak banding, kasasi, bahkan sampai PK. Jadi yang sudah dipelajari betul gitu loh, jangan ngasal, jangan gambling gitu loh. Yang penting ajuin kasasi, yang penting ajuin PK, urusan dikabulkan tidak urusan nanti, itu juga tidak tepat. Akhirnya Nikita Mirzani yang rugi gitu loh. Jadi pertimbangan hukum dari kuasa hukum ini sangat menentukan. Oke, sip. Reza maunya gimana?
mau kita tetap speak up atau Ya gimana? jangan lah, Mail, aku pengennya baik-baik. Aku bingung, aku pengennya baik-baik ya gimana ya, aku pengennya selesai lah, Mail. Iya, jadi gini dok, kalau misalnya emang pengen biar buat Nikita tidak speak up, Ya. sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh, Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu, Mail. Oh iya, santai, Main juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, Gini, udah. jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok, tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus, makanya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi Iya. Ya udah, ya boleh, Mail, gimana ini? Mail aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Ya. Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa, Mail. Tapi saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza, dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu Bisa. berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, maksudnya Iya. aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu malah apa-apa gitu, Mail. Jadi Iya santai. Ya jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya kalau misalnya soal mulut dia mahal, agak doer kan, jadi agak sedikit emang mahal dok. Jadi kalau misalnya dokter, kalau misalnya nanti kalau misalnya pengen ketemu, pengen minta maaf gitu-gitu, atau pengen ketemu, pengen silaturahmi, ya yang nggak apa-apa, silaturahmi nanti Mail temuin kok. Yang penting udah ada uang itunya aja, mulutnya dulu gitu dok. Itu santai dok, itu santai. Oke. Ya, jadi nanti pokoknya itu nominal yang tadi mau sebutin, nanti gimana dokter Reza aja. Kalau dokter Reza emang pengen Nikita anteng, adem, ayem gitu. Kalau emang pengen nyerocos terus, ya udah nggak bisa. Ya jangan lah, Mail, Iya. baik aja maunya. Kalau itu aku masih bisa nego apa gimana, Mail? Nego. Nah, maksudnya aku kan nanti ngobrol ke suami aku. Masih bisa apa gimana menurut Mail? Iya, jadi gini loh dok, Nikita itu kan mudian. Nikita mudian, terus begitu pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya, karena Nikita itu kalau ngomong berdasarkan by fakta kan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh, soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter reputasi dokter rusak itu gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh, si Suneo udah hancur lebur. Dokter